tergantung dari air mineralnya. Kalau air mineralnya banyak, misalnya 50 liter, kalau kita masak dari pagi, biarkan aja gini-gini. Nanti kalau sudah mulai kental ya. Nanti kalau udah kental baru dikasih kemiri. Kemiri buat apa itu Pak? Panas. Untuk menurunkan supaya mengenai. Malah Masak daging itu. Ini berapa tinggi pohonnya, Pak? Dipotong. Dikeluarkan begitu aja ngalir nanti dia Dia atau menetes pelan-pelan. Oh, nah netesnya itu lama kah Pak sampai dia habis? Kadang-kadang sampai 3 bulan, 4 bulan. Wow. Oke. Udah campur dengan hujan. Pak, ini sih Pak ya. Iya. Ini kita dari Kedung mau belajar studi pembelajaran. Kemarin juga udah hari pertama udah bahas terkait pengelolaan wisata. Nah hari ini kita dibawa ke sini untuk cari tahu gimana sih proses bikin arim itu sendiri. Dimana arim ini kan salah satu kolektor yang ada di Dumari. Iya. Pak berdua ini adalah dua orang yang memang nangani di rumah arim ini Pak ya, yang paham lah gitu kan dari proses. Tadi kita sudah ke lapangan juga gimana caranya ngambil aren, mulai dari proses awal banget. Bisa diceritain sedikit nggak Pak? Apa sudah lihat gimana cara prosesnya, berapa bulan diambil, bagaimana sih ciri-cirinya supaya apa pohon aren itu bisa diambil gitu. Ya awalnya kita harus cari tangga dulu seperti kayu atau bambu. Setelah itu baru kita dirikan, kemudian kita bersihkan. Setelah dibersihkan, ya seperti tadi harus dipukul-pukul. Ya mungkin prosesnya itu sekitar setengah bulan. Dan dipukul itu ini Pak ya? Ya tangkainya itu. Tangkainya sih, Iya. buahnya itu. Nanti setelah buah dia punya ciri-ciri atau tanda-tanda gitu kalau sudah bair. Setelah dia nanti gitu pecah baru kita potong. Mungkin setelah dipotong 3 hari kemudian atau 4 hari, kalau memang airnya sudah lancar baru kita dicanda gitu. Caranya supaya airnya itu keluar dibolongin atau dikupas sedikit atau ditebang semua. Ya, tiap hari kita harus iris sedikit-sedikit airnya. Cuma harus pakai penutup supaya airnya di atas itu, supaya penutupnya itu basah terus, jadi ya, untuk memancing airnya keluar. Kalau semisal itu kan nunggunya airnya netesnya sedikit-sedikit Pak ya. Nunggunya berapa lama tuh Pak? Misalnya kita pasang pagi, sore diambil, pasang sore, pagi diambil. Setiap hari diambil, Iya. walaupun dia sedikit aja ya. Iya. Karena takut hujan Pak ya. Iya. Itu ngaruh nggak Pak kalau semisal nanti kena tetesan air Enggak. hujan? Soalnya dia pakai pengaman, pakai Oh, pakai penutup. tutup itu tadi ya. Habis ditutup dibungkus lagi. Supaya aman. Iya. Setelah itu diambil sedikit-sedikit, disimpan di sini Pak ya. Iya. Kalau dia
Kampung Gemaring yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, salah satu Panglima Jorong di Kampung Gemaring. Mungkin saya selaku yang mewakili dari yang pengelolanya, ketuanya, salah satu ketuanya lagi berangkat ke Tanjung, jadi saya mewakili beliau. Kiranya kita bisa berbagi, sharing, berbagi pengalaman, sehingganya dapat dibawa pulang ke Tumbit Melayu untuk dibudidayakan atau dikembangkan. Mungkin itu pada intinya. Silakan nanti kita mulai dari kursus pemanenan. Kalau memang itu ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan saya memberi peluang untuk mempertanyakannya. Yang bisa kami jawab, kami jawab. Yang nggak bisa kita tiadakan saja. Mungkin itu dari saya. Kalau nggak bisa jawab, saya yang jawab. Kami masih dalam tahap pembelajaran, jadi kekurangan itu pastilah ada sama kita semua. Kalau memang ada kurang yang berkenan di penerimaan kami selaku Ketua Pengelola Kabupaten Maluku Lalimut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Kan sudah dipanen kurang lebih 8 liter, jadi kayaknya nggak ada ini. Kita cek dulu. Ini digigit tuh Pak, kita digigit. Ini enggak, ini madu kelulut salah satu. Kalau ini jenis utama. Oh, nah ini sudah bisa dipanen. Sudah bisa dipanen? Iya. Ini luar biasa. Ini sudah dipanen kemarin sih, cuman ada sudah Ini ditutup. kayak di kantor camat itu nah. Nah ini Lapangan bola. ini jenis utama dia. Heterotrigona utama, ada Lepido tetragonal lavesip dan terminata. Jadi kami ada beberapa jenis. Kayak mana cara ambilnya nih? Salah satunya kami budidaya. Kayak mana cara mengambil disedot? Iya, pakai sedotan. Ciri-ciri dia sudah bisa dipanen. Bisa kan? Ada yang mau yang bisa di. Desain penyedotnya salah satu yang saya gunakan. Saya juga mau nanya. Sebentar dulu Pak, sebentar. Nah, yang saya juga kan dari Tumbit. yang saya bisa desain salah satu berasal dari pompa DC dari akuarium. Mana ciptaan sendiri ya? Dicipta sendiri, itu kreatif. Sendiri rakitan. Orang ciptaan dulu ya? Bukan dah? Suntikan rumit dia. Yang mencuri Tuh, di kolom di. Madunya keluar. Wah, praktis. Di kolom di. Ini tuh kita hanya menyediakan tempat begini Iya. atau kita ada menaruh ini juga apa ya? Dia dari lock dia ada beberapa jenis, diperhatikan nanti ada dari lock ori dan lock buatan dia. Ini buatan atau Ini hype namanya, ini locknya yang di bawah. Hype-nya ini hype-nya namanya. Itulah. Memang hobi menyedot. lain ketarannya terkena anu, Bang. Bisa dicoba kan? Bisa nanti diminum, silakan diminum. Enggak Pak, itunya cara membuat. Di ternak dari luar. Nah, jadi gini Pak, awalnya kita kalau memang habitatnya di sini memang ada. Memang kita dari awal kita ngambil dari hutan, kita memolang dulu. Ke hutan mencari bibit dari alam. Setelah itu kita tumbang. Ada beberapa ciri khas kita bisa, kalau kita tidak menumbang pohon, kita bobok. Tapi ini yang begini Pak, yang ini ditumbang. Tumbangnya. Ditumbangkan itu rumah aslinya. Nah, itu namanya blok. Jadi kita tangkarkan di sini. Setelah itu kita buat hive-nya itu, yang di atas itu hive namanya, untuk tempat madunya semua. Berarti mereka pertama awalnya itu tidak ada sarangan. Cuma bentuk kotak doang, nanti terus dimasuk, terus dibikin sarangan sendiri. Berapa lama tuh waktu itu? Kalau ini dari alam Bu, ya. Ini pohon bundar ini dari alam. Kita ambil dari hutan, kita bawa pulang ke penangkaran, kita buatkan kotak hive-nya. Pokoknya dia udah Kita jadi simpan di gitu. atas. Udah jadi pohonnya ini sudah begini. Ya sudah, ini alami, masih original ya. Oh, siap. Baru diambil gitu ya dipindah. Nah, jadi kita buat kotak hive-nya, kita simpan sudah kita simpan di penangkaran ini, kita buatkan ini simpan kurang lebih
1 bulan dia sudah naik. Cuman berbagai macam jenis ataupun ciri khas kelulut ini. Ada yang mudah naik dan ada yang lambat. Apabila dia lambat naik, kita ukur ini, kita bisa kasih potong loknya. Terlalu tinggi apa? Terlanjur berarti lok ini terlanjur ruang geraknya itu masih leluasa, jadi agak lambat dia untuk ke atas. Jadi Semakin sempit. ciri khasnya kita mempersempit ruang geraknya di bawah Supaya dia mau naik. supaya dia mau naik ke atas. Itu intinya kunci khasnya kelulut. Ya. Kemudian tergantung dari tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya juga. Ini kan ambil dari getah pohon. Nah, jadi apabila Bapak Ibu nanti di Tumbit Melayu mau memperbanyak ada niat ataupun itikad untuk budidaya kelulut, kiranya saya berpesan kepada Bapak Ibu yang belajar ke sini menanam pakannya dulu. Bunga-bungaan, AMP. Jadi kan yang dibutuhkan kelulut ini ada beberapa jenis. 1 bipolen, 2 nektar, 3 Getah pohon seperti getah mangga pohon itu ini disebut apa namanya? menghasilkan resin untuk sarang ini, kemudian untuk yang di dalamnya untuk kantong-kantong madu itu dari getah pohon itu. Resin. Jadi dia ngambil salah satunya resinnya dari getah pohon itu, resin namanya. Itu apa? Itu jebakan. Nah, selain kita menumbang pohon, kita buat jebakan begitu Supaya dia masuk baru kita ambil. supaya masuk. Nah, jadi di resin ini salah satu dibuat di Tropalis. Bipolen itu salah satu sari bunga tadi itu bipolen namanya. Saya akan mendokumentasikan saja. Nah, jadi dari bunga-bunga itu sendiri ada yang terjadi madunya kan. Madu itu dia tidak disimpan di kaki, kalau keluar dia dimuntahkannya, tampang madunya. Jadi kalau untuk pemanenannya ini, apakah dia setiap bulan berapa kira-kira hasilnya, berapa liter yang dihasilkan dalam setiap bulan itu? Jadi gini Pak, kalau yang begini dia produktif, dia kurang lebih hasilnya itu sesuai dengan koloni yang aktif, biasanya 1 sampai 1,5 liter, 1 lok gini. 1 loknya. Nah, kalau yang beda lagi yang di bobok itu dia paling 1,5 liter. Jadi kalau kita punya begini, kemarin itu musim jangka waktu pemanenan tergantung dari